Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari kami dari Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta dalam pelajaran renungan singkat yaitu ringkasan sekolah sahabat di hari Selasa. Tapi sebelum di tanggal 2 Januari tahun 2024. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara semua. Semoga di di awal 2024 ini kita menjadi suatu sukacita bagi sesama kita dan lebih bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhanlah satu-satunya harapan kita di dalam kehidupan ini untuk kita mulai aktivitas kita, pekerjaan kita, kegiatan kita, dan di dalam kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mulai dari sekarang agar Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Kami akan memulai pelajaran dari firman-Mu Bapa di sore hari ini melalui ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini. Kiranya Tuhan memberkati melalui urapan Roh Kudus Bapa, supaya kami dapat mengerti arti firman ini dalam kehidupan kami, dan itu menjadi sumber kehidupan dan kepercayaan kami, lebih percaya dan lebih yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan kami dalam kehidupan ini Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita pada sore ini adalah sebuah lagu untuk setiap musim. Sebuah lagu untuk setiap musim. Dan ayat hafalan kita sepanjang satu minggu dikatakan apa? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ditulis semua di dalam Lukas 24 ayat 44 dan 45. Kalau kita baca di dalam Mazmur 33 ayat 1 dan 3 dikatakan apa? Bersorak-soraklah hai orang-orang benar, dalam Tuhan setiap memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik, sorak-sorai yang mana Tuhan menuliskan ini di dalam firman-Nya di dalam buku Mazmur. Memang sepanjang tridunan pertama ini kita akan mempelajari mengenai sejarah Mazmur, dan itu agar kita dapat mengerti sebenarnya buku Mazmur ini dalam kehidupan dan kerohanian kita, dan kita mengerti bagaimana dalamnya firman Tuhan itu yang disampaikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 109 ayat 6 sampai 15 dikatakan apa? Angkatlah seorang pasir atas dia dan biarkanlah seorang pendakwa berdiri sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biar laluannya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anak menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari runtuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jeripayanya. Janganlah ada orang yang telah menunjukkan kasihan kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dinyiapkan keturunannya, dihapuskannya namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu memperhatikan, supaya ingatlah kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena itu ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam keterangan ini dikatakan apa? Sisi-sisi berbeda apakah dari perjalanan manusia yang disampaikan oleh Mazmur itu. Kitab Mazmur menyadarkan komunitas orang percaya akan berbagai macam pengalaman manusia. Dan kitab Mazmur menunjukkan bahwa orang percaya dapat menyembah Tuhan di setiap musim di dalam kehidupan. Di dalamnya kita melihat sebagai berikut. Dikatakan apa? Kitab Mazmur menunjukkan bahwa orang percaya dapat menyembah Tuhan di setiap musim. Di setiap waktu dan di setiap saat kita dapat berserah sepenuhnya dan datang kepada Tuhan. Tidak ada mengenal waktu karena ini malam, karena ini siang, atau ini pagi atau sore. Setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan dan memohon permohonan kita agar kita dapat dekat kepada Tuhan. Dikatakan apa? Yang pertama, nyanyian pujian yang mengagungkan Tuhan karena keagungan dan kuasanya dalam ciptaan pemerintahan raja, penilaian dan kesetiaannya. Yang kedua,
Mazmur ucapan syukur yang mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas berkat Tuhan yang melimpah. Yang pertama tadi apa? Mazmur itu adalah nyanyian pujian. Yang kedua, mazmur ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan yang merupakan seruan sepenuh hati kepada Tuhan untuk pembebasan dari masalah. Ratapan yang merupakan seruan sepenuh hati kepada Tuhan. Yang keempat, mazmur hikmat yang memberikan pedoman praktis untuk hidup benar. Jadi kitab Mazmur itu adalah mazmur hikmat yang memberikan pedoman praktis untuk hidup benar. Yang kelima, mazmur kerajaan yang menunjukkan kepada Kristus yang adalah Raja yang berdaulat dan pembebas umat Allah. Yang keenam, mazmur sejarah yang mengenang masa lalu Israel dan menyoroti kesetiaan Tuhan dan kesetiaan Israel untuk mengajar generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka, tetapi untuk mempercayai Tuhan dan tetap setia pada perjanjian. Yang keenam dikatakan apa? Mazmur sejarah yang mengenang masa lalu Israel dan menyoroti kesetiaan Tuhan dan kesetiaan Israel untuk mengajar generasi mendatang. Begitu juga dengan kita. Mazmur ini mengingatkan kita untuk mengajar generasi kita, untuk menjaga agar generasi mendatang mereka mengingat bagaimana perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Puisi kitab Mazmur menunjukkan kekuatan khas untuk menarik perhatian pembaca. Meskipun beberapa dari perangkat puisi itu memang hilang dalam keterjemahan, kita masih dapat dalam bahasa ibu kita mengerhai banyak diantaranya. Dikatakan di sini apa? Paralisme melibatkan penggabungan kata, frasa atau pemikiran yang bangun secara simetris. Dan di dalam dikatakan juga apa? Dalam pluralisme ini jiwaku adalah semua yang ada di dalam diriku, yaitu keseluruh keberadaan seseorang. Yang kedua, perumpamaan menggunakan bahasa kiasan untuk secara kuat menarik indera fisik pembaca. Yang ketiga, merisme mengungkapkan totalise dengan sepasang bagian yang kontras. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap engkau. Menunjukkan tangisan tanpa henti, Mazmur 88 ayat kedua. Yang keempat, permainan kata, penggunaan bunyi kata untuk membuat permainan kata dan menyoroti pesan spiritual. Akhirnya, kata selalu menunjukkan jeda singkat baik untuk panggilan agar berhenti sejenak dan merenungkan pesan dari bagian tertentu dari Mazmur atau perubahan iringan musik. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah sebenarnya isi dari Mazmur ini? Kita dapat mengerti Mazmur itu adalah penolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Memang secara umum kita belum tentu bisa mengerti semua apa isi dari Mazmur ini. Tetapi kita berusaha untuk bertanya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk menyingkap semua rahasia ini agar kita lebih mengerti dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melalui pelajaran dan renungan di sore hari ini, dari ringkasan sekolah sahabat, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.